Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bertemu lagi di tematik muatan pembelajaran PKN tema 3 subtema 3. Nah, apa yang kita akan bahas hari ini? Kita masih membahas tentang keragaman di Indonesia. Seperti yang Ananda sudah ketahui, kemarin kita bahas di subtema 1. Keragaman Indonesia itu meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Dan sebagai masyarakat, sebaiknya kita tetap bersatu meskipun keragaman menimbulkan perbedaan. Sesuai dengan semboyan kita, anak ibu semua sudah tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda, kita tetap satu jiwa. Nah, untuk contoh keragaman dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam organisasi. Nanti Ananda Ibu kalau sudah ikut organisasi pasti tahu perbedaan yang terdapat di dalam organisasi ya. Tujuan organisasi ini menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Sebagai seorang siswa, Ananda tentu sudah tahu ya dengan yang namanya kerja kelompok. Nah, ini biasanya kita lakukan di dalam kelas. Jadi, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Sebelumnya, kita lihat dulu manfaat keragaman dalam kelompok. Nah, yang pertama adalah dapat saling bertukar pendapat. Kemudian kita bisa belajar bertoleransi ataupun menghargai. Kita bisa saling menghargai satu sama lain. Kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Jadi akan banyak solusi yang kita dapatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, bagaimana sih biar kita kerja kelompok ini bisa menjadi lebih baik? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat ya Ananda. Yang pertama, yaitu memahami dan menyamakan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memberi kepercayaan satu sama lain agar tercipta suasana yang nyaman. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Dan yang keempat, mendengarkan pendapat anggota kelompok lain dan berusaha untuk memahaminya. Yang kelima, mendukung kreativitas dan perbedaan sudut pandang anggota kelompok. Dan yang terakhir, untuk hal-hal yang bisa kita lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik adalah membuat keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan agar kerja kelompok menjadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya selain kerja kelompok, kita juga bisa untuk bekerja seorang diri. Nah, untuk bekerja seorang diri, ini kita memiliki kelebihan dan kekurangannya ya Ananda. Jadi, yang pertama kita akan bahas dulu untuk kelebihan bekerja seorang diri. Mungkin Ananda ada yang lebih suka bekerja dengan diri sendiri ya. Oke, yang pertama adalah menjadi lebih mandiri. Kemudian dapat menentukan sendiri kegiatan dan waktu pelajaran atau waktu pekerjaan. Jadi kita bisa memanage waktu sendiri ya Ananda. Kemudian mudah mengambil keputusan karena hanya pendapat sendiri. Kita tidak menemukan pendapat orang lain di sini. Jadi hanya pendapat kita sendiri yang kita akan ambil. Dan lebih fokus mengerjakan karena tidak terganggu orang lain tentunya. Karena ini bekerja seorang diri, tidak ada teman, jadi tidak ada gangguan ya. Kemudian bekerja lebih keras karena bertanggung jawab sendiri atas sebuah pekerjaan ya. Oke, itu tadi kelebihan dari bekerja seorang diri yang Ananda bisa lakukan. Tapi tentunya nanti akan ada kekurangannya ya Ananda untuk bekerja seorang diri ini. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya mari kita lihat sama-sama. Kekurangannya yang pertama, pekerjaan dapat selesai lebih lama pasti karena kita bekerja seorang diri ya sayang tanpa ada bantuan dari orang lain. Kemudian yang kedua, tidak mendapat bantuan dari orang lain itu tadi sudah. Kemudian jika hasil pekerjaan atau tugas jelek akan ditanggung sendiri karena kita menyelesaikannya dengan diri sendiri. Kemudian membosankan dan tidak ada motivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kemudian lagi adalah hasil pekerjaan kurang maksimal karena kurangnya ide atau keterampilan yang dimiliki. Tentu saja karena dengan bekerja seorang diri, kita tidak bisa mendapatkan masukan dari orang lain atau teman. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri, sekarang kita lihat tadi yang kita sudah bahas juga tentang kekurangan dan kelebihan bekerja kelompok. Pertama kita akan bahas dulu tentang kelebihannya ya. Untuk kelebihan dalam bekerja kelompok ada beberapa hal, yaitu hasil pekerjaan lebih maksimal karena difikirkan oleh orang banyak, kemudian memanfaatkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki anggota kelompok,
Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang dan tentunya berani mengambil risiko yang lebih besar karena ditanggung bersama. Untuk kekurangannya juga ada beberapa hal ya Ananda. Yang pertama, akan sulit menentukan keputusan karena banyak pendapat dalam kelompok. Kemudian akan saling melempar tanggung jawab jika anggota kelompok kurang bertanggung jawab. Dan perbedaan kemampuan, pendidikan, dan kepribadian dapat memunculkan perasaan ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah terjadi partisipasi yang kurang seimbang antar anggota kelompok. Itu tadi kekurangannya ya Ananda dalam bekerja kelompok. Nah, dari pembahasan kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa bekerja secara berkelompok akan lebih baik daripada bekerja seorang diri. Terkadang keragaman dapat menyebabkan perselisihan antar anggota. Namun, jika kita dapat menerima keragaman ini, maka keragaman semakin memperkuat dan memperkaya bangsa. Bekerja sama dalam keragaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Demikianlah pembahasan pelajaran tematik muatan PKN untuk tema 3 subtema 3 tentang keragaman. Semoga Ananda bisa memahami dan menerapkannya ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sehat selalu Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.